Malam di kota tua Jakarta bukanlah sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah pergeseran dimensi. Di balik gemerlap lampu kafe dan tawa wisatawan yang memudar, tanah di bawah kaki kita menyimpan rahasia yang berdenyut lambat. Udara di sini terasa berbeda, lebih berat, lebih lembab, dan membawa aroma kayu tua yang membusuk bercampur dengan bau amis yang tak kunjung hilang. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ubin-ubin batu yang retak di lapangan Fathahillah? Di bawah sana, sebuah jaringan labirin kolonial yang terlupakan masih bernafas di tengah kegelapan yang abadi. Akar sejarah kegelapan ini bermula pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1707 hingga 1710, saat VOC atau Verenigde Oost-Indische Company mendirikan Stadhuis van Batavia, yang kini kita kenal sebagai Museum Fathahillah. Di bawah perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, Batavia dirancang untuk menjadi Amsterdam dari timur. Namun, membangun kota di atas rawa-rawa tropis memerlukan lebih dari sekadar arsitektur yang megah. Mereka membutuhkan sistem drainase yang masif. Inilah awal mula terbentuknya urat nadi bawah tanah Batavia. Data sejarah mencatat pembangunan saluran air terakota dan bata merah yang didatangkan langsung dari Belanda sebagai penyeimbang kapal. Namun, fungsi saluran ini dengan cepat bergeser dari sekadar pengatur air menjadi instrumen penindasan dan pelarian rahasia bagi para elit kolonial. Eskalasi mitos mengenai terowongan rahasia ini mulai mencapai puncaknya pada tahun 1740, sebuah tahun yang dicatat dalam tinta darah sebagai Chinesche Moord atau pembantaian Batavia. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Adrian Valkenier, ketegangan sosial meledak menjadi pembersihan etnis yang mengerikan. Legenda lokal menyebutkan bahwa saat pembantaian terjadi di permukaan, terowongan-terowongan bawah tanah ini digunakan sebagai jalur evakuasi rahasia bagi pejabat VOC. Sementara di sisi lain, saluran-saluran sempit tersebut tersumbat oleh ribuan mayat yang dibuang untuk menyembunyikan bukti kekejaman. Masyarakat mulai berbisik tentang suara ratapan yang bergema dari dalam lobang-lobang ventilasi kuno, sebuah frekuensi kesedihan yang tak bisa dinalar oleh logika. Salah satu bukti sejarah kelam yang paling nyata adalah keberadaan penjara terendam di bawah Stadhuis. Ini bukanlah sekadar mitos. Ruangan-ruangan sempit dengan tinggi tak lebih dari 1,5 meter ini dirancang untuk menghancurkan jiwa manusia. Ketika air laut pasang atau hujan turun, sel-sel ini akan tergenang air keruh hingga setinggi leher. Bayangkan, para tahanan, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro yang sempat ditahan di gedung ini, atau Cut Nyak Dien yang pernah merasakan dinginnya tembok penjara wanita di sana. Mereka harus bertahan hidup dalam kegelapan total, berdesakan dengan ratusan orang lainnya, sembari merasakan tikus dan air yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan mereka. Kesaksian dari para pekerja renovasi pada tahun 1992 di Cafe Batavia, yang dulunya adalah kantor administrasi VOC, mengungkapkan penemuan sebuah lorong rahasia yang menghubungkan gedung tersebut langsung ke Stadhuis. Di dalam lorong itu ditemukan tumpukan tulang belulang manusia yang berserakan, seolah-olah mereka adalah korban yang sengaja dihilangkan dari catatan sejarah. Memasuki abad ke-21, misteri ini kembali mencuat saat proyek MRT Jakarta Fase 2 mulai menggali tanah di kawasan Glodok hingga kota. Para arkeolog menemukan pipa-pipa terakota kuno sepanjang ratusan meter yang masih utuh. Meskipun secara teknis ini adalah sistem pengairan, keberadaannya yang luas dan terhubung antar gedung pemerintahan lama memicu kembali teori tentang kota bawah tanah. Mengapa teror ini tidak pernah berakhir? Mengapa setiap kali tanah Jakarta digali, kita selalu menemukan sisa-sisa penderitaan masa lalu? Jawabannya mungkin terletak pada sifat tanah Jakarta itu sendiri. Kota ini terus tenggelam, membawa kita semakin dekat dengan labirin-labirin yang dulu kita kubur dalam-dalam. Roh-roh yang terjebak di dalam terowongan lembab itu tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu hingga permukaan bertemu dengan kedalaman, memaksa kita untuk mengakui bahwa kemegahan Batavia dibangun di atas fondasi ratapan yang abadi.
Apakah Anda berani melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan itu? Ataukah Anda akan terus berpura-pura bahwa suara di bawah ubin itu hanyalah sekadar bunyi air yang mengalir? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.